misalnya gini, pot nggak ya si Gaby? Ah males bapaknya gitu. Oh, berarti ada keterikatan sama bapaknya berarti. Ya pokoknya tingkah laku bapaknya di sosmed tuh Of course orang banget. suka kesel. Bentar, Of ini course ada banget. nggak? Ada nggak? Tapi gini, apa itu pernah Bang Basya pernah nggak itu kayak chat langsung bokapnya Gaby? Yuk, eh, ya welcome back to my channel. Selamat datang di channelku. Sekali ini aku kedatangan teman-teman dari fans JKT48 nih. Tanpa basa-basi, perkenalkan diri Anda satu persatu. Silakan. Ya, karena kan nama gue masih Kristiono dari asal gue di Bogor, umur gue 19 tahun, 20 tahun, maaf. Oke. Oshi, Dan Osinya, kalau sekarang ini Osi selin untuk JKT48. Namun sekarang ini lagi fokus ke ex-member, terutama ex-member yang sudah kena restrukturisasi untuk mendukung mereka tentunya. Karena mereka masih baru-baru banget tuh, terutama akademi, jadi butuh dukungan penuh dari gue, gitu dah sih. ya berarti kamu masih memikirkan tentang ex-member yang kena restrukturisasi ya. Berarti belum bisa move on. Masih banget. Akademi itu bener-bener wah banget buat gua. Ya, selanjutnya nih, silakan. Kenalkan, nama gue Pasha Naim. Gue umurnya mau 22 nanti Mei. Mei. Oke. Oshinya siapa nih? Gabriela Margaret Waro. Mantap. Kalian ada Jeko nggak? Ada Jeko nggak nih? Oh. Ya kalau juga sih gua ada sih. Pasti tadi gua pas perkenalan. Ya, silakan. Jika Ya, gua nggak apa-apa. gini, Ya, jika gua silakan. gini. Maaf kameranya. Oke, jikanya gini. Simple, terstruktur, dan berkembang keras. Namun kadang-kadang teledor. Kalau bantu aku ya, nama Oh, Marcel. Terima kasih. Yeay. yeah, so Keren. fun. Untuk Bang Wasya ada nggak? Ya, Jeko. gue cuma bisa bikin kayak gini. Selalu berjuang meraih mimpi. Halo, aku Pasha. Seperti akademi ya. Simpel aja. Iya. Oke, di kali ini kita akan membahas tentang Gabriela Margaret Waro yang dia akan berulang tahun ke 23. Oke, ke 23 tahun. Oke. Ya, sebelum masuk ke topik nih, aku mau tanya, apa sih arti Oshi bagi kalian sendiri? Silakan Bang Basya atau Marcel dulu, terserah. Mungkin ya dari gue dulu lah. Oshi itu kan sebagai idola yang dipilih kan, maksudnya kita pilih untuk kita idolakan gitu. Memang kalau misalnya kita bilang kita suka JKT48, tentunya kita pasti ada satu orang yang kita idolakan banget gitu namanya. Jadi mungkin sebagai Oshi. Nah, Oshi juga itu menjadi titik fokus untuk perhatian juga, karena nggak mungkin kan untuk kasih perhatian ke semua member JKT48, sehingga ya kasih perhatiannya ya untuk pertama satu gitu, satu orang. Dan juga memang itu sebuah syarat di my page gitu. Fokus kita di satu orang dulu, baru semuanya gitu. Oke, untuk Bang Pasya nih, gimana? Oshimen itu ya member yang benar-benar paling kita cintai, yang kita mesti fokus ke dia. Entah itu kalau di handshake atau video call atau nonton teater, perhatiin dia terus. Ya sih. Tapi untuk ini Bang Basya ikut fanbase-nya Gaby ya? Ya. Itu ada nggak kayak ini kan Gaby sebagai pionir, member yang terakhir nih. Ada nggak ini sebelum dia ada pengumuman tentang ratio atau kelulusan tentang Gaby nih? Ada nggak apa tuh di fanbase atau ada nggak rencana yang spesial gitu untuk member terakhir generasi 1 JKT48 nih?
Yang gue inget sih pernah ada jualan baju khusus, baju apa gitu. Gue tahu dari grup lain Gabicious jualan baju tentang Gaby. Gue lupa dari mana. Pokoknya baju yang berisi Gaby sebagai generasi 1 terakhir. Tapi Wow. gue nggak bisa beli nih. Fulus, masalah fulus aja. Ini kita akan mendekati ulang tahun Gaby. Kapan ya? Hari Minggu ya kalau nggak salah ya, Minggu. Yoi, Minggu. Minggu bertepatan dengan teater. Minggu sore malam jam 18.30. Oke. Itu pasti ikut nggak nanti waktu teater tersebut? Kalau gue sih insya Allah nonton via tiket.com. Nggak secara di teater langsung. Aduh, mending di tiket.com aja sih cukup. Berarti nggak bisa mengikuti keseruan waktu Gaby Ulta nih, waktu nanti di teater. Gak apa-apa, gue bisa nyaksin via tiket.com cukup. Kan atmosfernya kan beda di rumah sama di teater. BTW gak boleh ya kalau misalkan tusut di teater itu harus beli tiketnya, atau emang boleh nggak kalau tanpa tiket? Jadi kita nggak beli nih tiket teater tapi boleh mengikuti tusutnya gitu, boleh nggak? Tahu gue sih nggak boleh deh sekarang. Pokoknya nggak boleh nggak nonton kalau tusut, harus nonton baru tusut. Ya emang gak ikut waktu Gaby, mungkin ini terakhir kalinya loh ya. Ini mungkin tusut birthday terakhir kalinya. Jangan dulu ya, jangan dulu. Ya jangan gitu juga sih. Iya Ini masih enggak. di sini Tapi gini juga sih, gue juga rencana besok pengen tusut. Pokoknya Minggu pengen tusut dia juga via Zoom. Via Zoom. Belum pernah merasakan ya. Gue udah berapa kali ya tusut Zoom. Pertama Freska, Baby, Siska Baby Grade, Siska Birthday, Kathleen, Indi, Amel, Grade, dan minggu nanti Gaby sih. Iya. Pengen. Emang bener-bener mau nge-push member terakhir ya berarti. Nge-push member terakhir generasi 1, bener-bener di-push sampai dia lulus dari JKT48. Nah itu dia, pokoknya gue tuh prinsipnya kayak Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tapi gue mau tanya nih, apa sih yang kalian ketahui dari Gaby, karakteristiknya dari seorang Gaby itu apa? Kepemimpinannya, wibawanya, pokoknya Gaby itu sudah sangat mengayomi, apalagi kan dia tuh udah ngerasain hampir 10 tahun asam garam di JKT48. Nah, apalagi tahun ini yang berat ya. Dia sekarang udah fix jadi kapten berarti. Tahu gue sih secara retroaktif, secara de facto udah nggak ada kapten-kaptenan. Tapi mungkin kemarin sebelum pembubaran semua tim, Gaby ya biasanya bilang PLT-nya kapten tim J. Tapi untuk Marcel sendiri gimana nih untuk karakteristiknya dari seorang Gaby? Karakteristik yang di Kak Gaby sih panggilnya Kak Canon gitu ya. Oke. Tapi mungkin ya lebih tepatnya dia bagus sih saat dia memimpin di kapten gitu. Terus dia juga baik gitu, orang yang baik banget gitu lah. Kalau soal ketegasan ya pokoknya Gaby tuh lebih ke arah mengayomi juga sih. Sama seperti Baby berarti ya. Iya, gue tuh apalagi kangen juga tuh tiap bikin terharu rasanya tiap gue nonton ya RKJ yang momen-momen di lagu MC sebelum lagu Sneakers waktu itu. Bang Pasya sendiri waktu awal pertama kali suka sama Gaby. Ya tadi kan gue udah bilang gue Oshin Gaby semenjak Shanju Grad. Oke ya. Tapi apa sih yang Bang Pasya sendiri tertarik nih mengosikan dari seorang Gaby? Tentu saja dari kepemimpinannya. Waktu itu kan Gaby kapten tim J, kan ya. Shanju udah kaptennya JKT tuh. Shanju umumin grade, gue jadi mulai
ngelirik Gaby dan wow, luar biasa tuh. Gaby juga luar biasa. Itu langsung ke teater ya berarti? Langsung nonton di teater? Iya, lagian apalagi Shanju, Gaby kan sama-sama generasi pertama, jadi pasti udah ngerasain asam garam juga lah, alias udah penuh experience, jadi keren gitu lah, penuh karisma. Nice. Dan jangan tinggalkan sejarah. Pasti. Oke, untuk Marcel. Meskipun lu bukan osinya Gaby, tapi lu ada nggak ketertarikan lihat sisi Gaby-nya sendiri itu gimana? Sebagai kakak aja sih dia. Sebagai kakak karena dia memang ya dia gitu sih. Kalau yang lebih tua itu pasti bangga kakak. Ya memang tersupport juga sih seorang Gaby itu nyari kakak. Ya karena sifat kadang lucu, kadang serius. Dan juga karena dia psikologi jadi kayak terpaut gitu kayak wah bagus nih konsepnya gitu nanya tentang bagaimana misalnya saat lagi stres atau saat lagi depresi bertanya sama dia gitu loh karena dia kan psikologi dan juga dia waktu itu pernah bikin subunit itu kan posesif kan Ya itu benar. tuh bagus banget gitu Kayak konten yang menarik. Ya, konten yang menarik. Konten yang menarik bagimu posesif ya. Ngobrol, podcast kayak gitu. Iya. Pernah nggak kalian curhat di Gaby gitu? Terus akhirnya dijawab waktu VC atau waktu handshake? Soal curhat, Bang Pasar silakan. Gue nggak terlalu ngecurhat gitu sih sama Gaby. Kalau tiap video call ya kadang Gaby malah suka yang nanya duluan. Kamu mau ngomong apa? Atau ada yang mau kamu sampein? Wah, menurut gue sering kali ya. Tapi Gaby orangnya seru nggak nih? Oh seru dong. Apalagi jam terbangnya udah ini pasti ya kalau soal video call atau handshake itu ya pasti udah terbiasa banget. Tapi dibandingkan sama handshake? Kalau waktu gue kemarin handshake Gaby, gue juga enjoy. Lebih enak VC atau handshake menurutmu? Handshake sih bisa ngobrol langsung, tapi ya salaman. Video call juga nggak kalah serunya, yang penting ada bercengkeramanya. Ya benar. Tapi gini, kalau video call yang gua nggak sukanya itu adminnya kadang mengganggu itu loh. Kadang hal yang privasi ya mau diomong. Admin 7. Kadang hal yang mau diomongin, hal yang mau disampaikan ke member itu, jadi nggak bisa. Jadi ada rasa canggung. Aduh, enaknya pengen diomongin atau enggak gitu. Ya enggak? Yang kalian rasakan gitu kan pastinya? Ya juga sih. Penting gue enjoy aja, yang penting asal sopan, asal baik-baik itulah, ramah lah. Marcel ada keinginan nggak untuk VC? VC sudah 1 kali dengan Selin sih. Enggak maksudnya sama Gaby. Enggak, maksudnya sama Gaby ada nggak keinginan untuk VC? Nggak pernah. VC sama Gaby nggak pernah. Tapi pengen sih. Selagi ada waktu. Selagi ada waktu generasi 1. Waktu. Kalau nggak salah sih nanti tanggal 18 dan 24 ada tuh. Anggarannya juga belum ada. Anggarannya mesti cari dulu nih. Kalau misalkan ya tahun ini ada pemain single. Sosenkyo. Ya. Kalau misalkan nih tahun ini ada Sosenkyo. Ada nggak harapan untuk Gaby untuk bisa masuk ke Senbatsu? Nah, of course dong. Pasti. Tapi dilihat dari ke belakang ya, Gaby kan selalu ke undergirl. Iya. Sebenarnya gimana? Gue bisa analisis sih. Ini maaf, gue bukan bermaksud untuk memfitnah atau gimana. Cuman gue ingat gini analisis gue. Ada tingkah laku bapaknya yang ya gitu deh. Gue juga susah ngedeskripsiin tingkah laku bapaknya. Tahu. Sehingga orang jadi males lah vote Gaby. Misalnya gini,
nge-vote nggak ya si Gaby? Males bapaknya gitu. Oh, berarti ada keterikatan sama bapaknya berarti. Ya pokoknya tingkah laku bapaknya di sosmed tuh Of course orang banget. suka kesel. Bentar, Of ini course ada nggak nih pengalaman atau apa yang kalian rasakan? Oh, ini bapaknya Gaby kok gini sih gitu. Ada nggak? Iya, jujur sih gue Sering juga gua. ngerasa gitu. Sering banget. Itu gaib banget itu di medsos. Ya kita nggak tahu juga sih ya, susah juga sih ya. Karena gue ngeliat astaga, gue pengen jam. Kadang suka ya gitulah. Jujur nih, gue Ya, nggak ngikutin bokapnya Gaby. Jujur gue nggak tahu. Jadi aku nggak tahu masalahnya apa. Tapi apa sih pengalaman kalian nih yang anti-Salkus warrior banget. Anti-Salkus warrior oke? sama anti-haters warrior banget. Gila gue juga gitu loh ya. Ini komennya kebanyakan di mana? Maksudnya sering-sering onnya itu Kebanyakan di sih beliau bikinnya Instagram. IG story. IG story, Di story selalu. Gak ada hentinya. Twitter enggak, jarang. Twitter kayaknya beliau udah nggak ada Twitter lagi dah. Oh, Udah Twitter lagi nih. berarti dari situ ya fans males atau canggung untuk ngevote Ya sih si itu Gaby. analisis gue. Kan fans kan juga pasti banyak follow juga beliau. Jadinya khawatir gitu kalau nge-vote Gaby, males bapaknya gitu. Ya gitu. Nah, yang didukung siapa sih? Anaknya atau bapaknya sih? Gile aja. Berarti ini bapaknya Gaby terlalu posesif banget ya. Nah, iya. Sangat-sangat ini banget, sama mempengaruhi banget posisinya. Hmm. Bahkan seorang Gaby aja tuh bisa melawan bapaknya. Wah, Itu ya. bener-bener. Ya, Bentar, ini tahu dari mana? Kalau misalkan ada pertengkaran dari anak dan bapak. Lah kemarin yang sampai nunjukin chat WA hapus yang betul banget. Yang di Betul Twitter Gaby. IG story. IG story-nya story-nya- Gaby siapa? Ini IG story-nya bokapnya. Bokapnya. Oh, aku nggak lihat. Hmm. Kalau kalian nyimpen atau apa gitu ya nanti share lah. Gue juga Pasti nggak timbul tahu. lagi. Pasti juga timbul lagi ntar. Ya mungkin sih. Pokoknya intinya jangan bikin macem-macem sama Gaby. Kalau Iya. pasti bapaknya bapaknya pasti begini. Mungkin enggak. Tapi kalian berdua pernah nggak ketemu secara langsung di teater atau di mana gitu? Jujur sih belum. Belum dan nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau? Kan Padahal bisa kenalan sama apa itu bapaknya member. Padahal Tapi gini, apa itu pernah Bang Basya pernah nggak itu kayak chat langsung bokapnya Gaby? waduh, gua sama beliau udah berapa kali chat di Instagram. Wah, chat serius? Iya, Facebook Messenger. Berarti ya sering kayak pernah nggak mengkritik dari Gaby tapi ngomong ke bapaknya? Gue jujur aja nggak berani ngelakuin. Tapi kalau soal yang positif, kemarin gue inget tuh bapaknya Gaby pernah ngusulin undang X-Mem di teater lagi. Nah gue usulin gitu. Nah gue setuju dan gue akhirnya balas pas HUT teater. Tapi pokoknya gue ngasih tau itu kan intinya HUT teater mengundang alumni tahun 2017. Oh berarti konsepnya itu pengen seperti itu di tahun ini? Iya, mestinya sih gitu. Gue nggak sempet nonton HUT teater yang itu. Akhirnya gue nonton HUT teater yang ke-6, ke-7. Ya, HUT teater ke-6 itu kan acaranya 3 hari per tim. HUT teater ke-7 padetin semuanya sehari. Oke. Ya nggak ada alumni, kurang asik sih. Tapi udah di-ACC nggak? Maksudnya setuju nggak nih bokapnya Gaby untuk acara tahun ini? Kalau soal itu sih beliau juga setuju usulan gue yang undang alumni pas HUT teater. Ya semoga. Amin. Aku berharap Renan Nazawa bisa kembali di teater. Jauh amin. Tapi palingan sekalian ajak zoomin aja dia di layar.
ucapin selamat kayak atau Ya apa. bikin video berarti Betul ya. banget. Atau kalau soal itu sih yang penting kayak Nabila, Enju, Melody mesti Nabila, Bikin. pokoknya Nabila, Enju, Hmm. P, Haruka perform lah gitu. Oh berarti bikin video yang kayak generasi 2 itu ya, yang member Bukan cuma generasi 2 mengucapkan lalu ditayangkan di teater. jangan cuma soal itu, kalaupun nggak bisa hadir seenggaknya lewat video kayak. Tapi kalau soal yang perform Nabila, Shanju atau gitu perform ya kudu lah, kayak biar inget lah pas HUT yang 2017, HUT teater 2017 itu kalau undang alumni, jadi biar makin semarak. Oh ya, semakin bernostalgia pastinya. Iya. Ya ini yang terakhir nih, apa pesan-pesan kalian nih buat Gaby yang akan beranjak di umur 23 tahun? Oke, gua dulu. Kalau pesan gue untuk Gaby, semoga Gaby bisa lebih semangat lagi di JKT, lebih makin bisa mengayomi adik-adiknya, adik-adik angkatannya itu kan lagian udah ngerasain asam garam, pasti ya harus lebih semangat dong. Iya, lebih bersemangat. Bisa ngasih teladan. Apalagi kan dia kan juga apa itu namanya psikolog kan? Iya, pokoknya lulusan psikologi. Dan kalau nanti ada tim lagi, semoga Gaby bisa lebih lama bertahan, bahkan udah ada kapten-kaptenan lagi, tim-timan lagi, Gaby bisa jadi kaptennya lagi dah. Ya semoga pandemi cepat berlalu dan tim Amin. akan terbentuk kembali. Oke. Ya dikit. Oh ya, kalau soal tim-timan kan mesti ada member lagi, pokoknya member baru ada lagi, ya bisa lah bentuk tim lagi. Udah itu aja sih yang gue bilang. Oke. Ya, untuk Marcel gimana? Gue sih pada KGB mungkin tetap semangat aja walaupun sendiri ya, untuk masih nama generasi 1, karena dia masih generasi 1, jadi dia nggak bisa membuat nama generasi 1 lebih bagus lagi. Lebih tepatnya sih menjadi bukan pionir tapi jadi panutan, karena dia sendiri gitu loh, masanya gitu. Walaupun generasi 1 yang lainnya yang udah alumni membantu dia, tapi dia kan masih di dalam JKT48, jadi dia memang butuh semangat yang lebih gitu. Gak kasihan juga sih kalau dia sendiri gitu. Bukan ya, semangat aja terus untuk KGB, jadilah contoh yang baik untuk generasi di bawahnya, generasi 2, generasi sampai generasi 9. Ya pokoknya gitulah untuk KGB. Makanya untuk KGB jangan takut dengan apapun, walaupun ya apapun terjadi tetap semangat aja gitu. Meskipun banyak rintangan ya, meskipun tahun ini banyak rintangan dan dipengaruhi oleh bapaknya. Bapaknya dong. Pokoknya ya janganlah pandang bapaknya, pandang KGB aja. Ya tapi kan GB kan udah besar kan, dia pasti punya keputusan sendiri ya, masa Iya. selalu dituntut sama bapaknya terus kan nggak mungkin. Oke, pesan-pesanku ini yang terakhir nih untuk Kak Gaby. Ya semoga Kak Gaby di tahun ke-23 ini sebagai menjadi orang yang kuat, meskipun di tahun-tahun ini banyak rintangan, banyak hambatan, dan dilihat sangat berat untuk dilalui. Tapi aku percaya Kak Gaby pasti bisa untuk melewati ini semua hingga tim terbentuk kembali dan JKT48 kembali seperti semula, seperti sedia dulu kala. Ya itu sekian obrolan dari kita. Thank you untuk Bang Pasha dan Marcel sudah menyempatkan waktu untuk kita saling ngobrol nih. Yep.
Ya, thank you guys sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan untuk kalian yang punya ide mau bahas apa, silakan komen di bawah. Thank you for watching and see you guys. Nah.